Halo gengs, selamat pagi. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya guys. Setelah merosting Yaman, jadi sekarang waktunya kita memburu setelah resting. Ini 14 hari ya. Setelah resting 14 hari, dan setelah resting 14 hari ini saya mau nunjukin range yang saya roasting. Tapi saya yang triple blend ya, triple roast. Wih, aromanya sih. Buka dulu aja semuanya. Oke, lihat ya. Ini triple roast yang enggak crack juga di Cafe Masih. Saya masukin ke ke Goyang Karawang, lalu saya balikin lagi ke Cafe Masih. First crack di Goyang Karawang, balikin ke Cafe Masih, dan saya kasih durasi 1 menit lah. Lalu ini yang lebih amazing. Jadi saya nggak crack juga di Cafe Masih, saya balikin ke Goyang Karawang sampai second crack kali ya, baru saya masukin ke Cafe Masih. Hasilnya lebih oily, dan dua-duanya memang buat espresso. Dan ini pure dual roasting Goyang Karawang, lalu ke Cafe Masih. Ini di sekitar di 4 menit, di 4 atau 5 ya, 4 atau 5 menit lah. Lalu ini dari Goyang Karawang juga ke Cafe Masih. Oke, sekian. Kita akan tutup dulu. Sekarang kita akan nimbang dulu. Saya pakai batch, sebenarnya ini udah saya brew sih, cuman kita buat bahan obrolan aja, plus namanya ranting ya, supaya kita tahu sebatas mana sih si kopi Yaman yang pernah saya cobain. Saya kasih 15 gram buat namanya ranting. Lalu kalau kalian lihat binnya, kalau dulu saya beli dari beberapa roastery warnanya lebih light dari ini, dan secara aroma lebih kayak ada gradasi. Kebetulan ini aromanya lumayan amazing, lebih ke vanilla, coklat, lalu ada hint floralnya. Kalau bicara, kemarin saya bahaskan, kalau bicara si yang saya beli itu adalah Yaman natural, tapi sense aroma green bean-nya buat saya wash. Walaupun orang bilang susah di Yaman memproses kopi wash karena airnya susah dia, tapi entah kenapa kalau pengalaman saya mencoba kopi-kopi natural, baik dari sisi green bean-nya ataupun dari sisi roasted bean-nya, sangat berbeda banget natural Indonesia atau natural pada umumnya dengan natural di Yaman. Kalau buat saya natural di Yaman sensasinya kayak wash secara green bean, yang nggak ada hint sweet naturalnya atau lain-lainnya. Tapi it's okay, mungkin memang beda beda aliran aja ya. Saya pakai coba suhu 92 derajat Celcius. Nah, 15 gram airnya, 15 kali 15 kali 15 berapa ting? 15 kali 15 berapa?
15 kali 15. 7 apa? Seperti biasa saya pakai airnya Amethyst. $2.25 lah ya. Saya pakai rasio 15/15 kalau istilah orang-orang. Nggak ada yang namanya golden ratio teman-teman kalau buat saya. Yang penting golden coffee-nya. Selesai di menit ketiga kurang lebih. Hasilnya super berhubungan banget ya. Jadi dia tuh ada 4 varietas kayaknya, si Dawairi atau Jaidi atau satu lagi apa, dan satu lagi Tipika. Kayaknya memang udah ya memang mutasi kan sebenarnya ketika mereka membawa kopi dari Ethiopia. Jadi kalau bicara sejarah kopi Yaman udah saya bahas. Jadi mereka merasa kopi Yaman adalah originalnya dari Yaman ya. Padahal bukan. Maksudnya purely tumbuh di Yaman, Tuhan menurunkan kopi di Yaman. Kayaknya sih enggak kalau lihat historinya. Kopi memang berangkat dari Ethiopia, tapi saya nggak tahu secara root history apakah di Yaman memang ada originalnya benar-benar tumbuh di Yaman. Tapi melihat struktur tanah, ketinggian Yaman, katanya sih nggak mungkin ada kopi tumbuh di sana. Itu pun ketika si Yaman membawa biji kopi dari tanaman kopi dari Ethiopia, itu pun langsung drastis berubah menjadi kopi kerdil karena di ketinggian dan susah air. Oke. Kalian browsing aja tentang kopi Yaman. Ini buat saya. Saya pernah bahas kok di Yusuf ala-ala tentang si history kopi Yaman ya. Ini buat Manya Ranting. Yes. Kopi Yaman. Kopi Yaman. That's kopi Yaman. Saya akan sedikit mencoba kopi Yaman ini versus yang saya roasting sendiri ya. Walaupun kalau dibilang gagal di cafe masih gagal, tapi secara the whole konsep roastingannya tetap berhasil ya. Delicious.
orange, vanilla, mild choco. Kalau bicara sensasi ya, persepsi walaupun subjektif banget. Honeysuckle, lalu ada satu frekuensi fruity, tapi nggak tahu pokoknya intinya fruity lah. Tapi apa ya? Ada something yang dia tuh lebih berbody sih, kayak body cewek Arab lah. Ini better dari kopi yang Yaman yang saya beli dari beberapa roastery di Indonesia. It's better, lebih punya flavor yang jelas, nggak ada sense tembakonya, grasinya, dan lain-lainnya sih. Apalagi kalau ngebrew yang ini nih, apa ini dibikin hot latte pasti amazing banget nih, oily something. Tapi ini enak, kalau buat saya Yaman enak. Tapi dengan harga 1 juta per kilo, kalau buat saya dibanding, katakanlah saya beli Ijen Lestari the latest ya, yang harganya sekilo 200 berapa ribu lah, atau the latest kopi apa lagi ya yang saya brew lokal, Gunung Puntang yang saya beli dari Onward, roasted bean ya. Buat saya masih megang kopi lokal ya. Yaman memang something yang spesial, tapi ketika kita udah merasakan banyak frekuensi aroma dan rasa, ketika ini harganya 1 juta per kilo, kok rasanya untuk the whole konsep aroma dan rasanya jadi kemahalan kalau buat saya. Di luar ada harga-harga yang mesti dibayarkan, shipping dan lain-lainnya. Jadi kopi lokal somehow buat saya masih banyak yang bisa dinikmati dengan sensasi rasa yang jauh lebih mahal daripada harga-harga yang kopi-kopi yang di luar yang harganya memang kadang nggak masuk akal ya. Kopi lokal buat saya masih masuk akal harganya. Dan prosesor untungnya tuh sekarang udah makin melek proses, makin melek quality, dan makin ngulik untuk mengeluarkan rasa atau bahkan memperkaya rasa dengan yeast dan lain-lainnya. Ini pure kopi si Yaman ini, tanpa ada yeast, tanpa ada proses yang panjang dan lain-lainnya. Kalau buat saya memang ini jatuhnya kayak proses wash atau semi wash gitulah, something kayak gitu ya teman-teman. Kalau ada yang bilang, so tau lu bang, yes, ala-ala memang so tau. Tapi melihat aroma green bean-nya aja sangat greeny bean wash kalau buat saya. Begitupun ketika di roasting ya, di roasting tuh masih banyak silver skinnya yang kelihatannya lebih ke wash. Anyway, itu udah nggak perlu diperdebatkan lagi teman-teman. Tapi dalam hal ini saya membahasnya adalah konteksnya si Yaman. So overall buat saya untuk dibikin filter brew enak. Ini dibikin espresso harusnya juga bisa dibikin filter brew. Something yang baru memang secara frekuensi rasanya, the whole outputnya ya. Tapi ada sesuatu yang sering kita rasakan di kopi-kopi kelas Ethiopia yang flowery, floral, lalu kayak ada something yang memorable gitu ya. Ini lebih ke mild coklat, vanilanya kencang, jadi ini lebih creamy tepatnya, bukan fruity kalau buat saya. Tapi enak, sama ada hints kayak aftertaste ada gingernya. Ini so tau banget teman-teman. Yaman 1 juta ya boleh dicobalah. Tapi kayaknya cukup tricky kalau beli dari roastery yang saya beli, nggak bisa diminum kalau buat saya. Makanya waktu itu saya bagi-bagi karena pertama memang ya udah nggak usah dibahas ya. Kasihan soalnya. Jadi teman-teman, selamat mencoba. Di IIT masih ada. IIT apa CBB sama aja, 1 juta per kilogram. Ada dua dari ini nanolot bahkan ya, dari prosesor yang berbeda. Ciao, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Sehat terus, sukses terus, semangat terus, ngopi terus.